Pak Yosef, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman yang terbentuk dalam 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini memiliki latar belakang yaitu pada tanggal 21 Maret 1951 Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden. Setelah itu, Presiden Soekarno kemudian menunjuk Sukiman dan Jojo Sukarto menjadi formatur. Kabinet ini memiliki program kerja yaitu menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum, menyelesaikan persiapan pemilu, menyiapkan undang-undang buruh, dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Dan kabinet ini juga memiliki keberhasilan, yaitu memerhatikan usaha memajukan perusahaan kecil, memerhatikan kaum buruh, memperluas pendidikannya dengan mendirikan berbagai macam sekolah dan tingkatnya, dan melanjutkan program kerja Kabinet Natsir. Lalu Kabinet Sukiman juga memiliki hambatan, yaitu adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi, masalah Irian Barat yang belum juga teratasi, dan hubungan Sukiman dengan militer kurang baik. Lalu, berakhirnya kabinet ini karena adanya kegagalan Kabinet Sukiman yang dinilai dengan penanganan masalah keamanan dalam negeri karena memihakkan Indonesia kepada blok barat dengan menandatangani Mutual Security Act dengan pemerintah Amerika Serikat. Dan hal ini memicu munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya kepada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugah Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman ini terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama adalah menjamin keamanan dan ketentraman dengan cara menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua adalah mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria dengan cara membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga adalah mempercepat persiapan pemilihan umum. Kabinet ini mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan. Mereka juga menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat pelaksanakannya otonomi daerah. Yang keempat adalah menjalankan politik luar negeri dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kabinet ini menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia. Mereka menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan kasus uni statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa. Mereka juga mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi perjanjian serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara dan memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan yang terakhir adalah menyiapkan undang-undang. Undang-undang ini adalah tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Suatu kabinet atau suatu badan pemerintahan dalam menjalankan kebijakannya tentu memiliki kelebihan dan kekurangan kabinet tersebut. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kabinet Sukiman nih teman-teman. Yang pertama, kita mulai dari kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah memperhatikan dan memajukan usaha kecil. Kabinet menaruh perhatian atas usaha untuk memajukan perusahaan kecil. Kelebihan yang kedua, memperluas pendidikan. Salah satu hasil dari Kabinet Sukiman yaitu perluasan pendidikan yang cepat ke seluruh pelosok tanah air dan berdirinya berbagai macam sekolah dari berbagai tingkat. Kelebihan yang ketiga adalah menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Adanya penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Menteri Luar Negeri Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat, di mana penandatanganan MOU tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa politik Indonesia dianggap lebih condong ke Barat. Padahal sikap politik Indonesia adalah bebas dan aktif. Kelebihan yang terakhir adalah memperhatikan kaum buruh. Selain kelebihan, ternyata Kabinet Sukiman ini juga memiliki beberapa kekurangan nih teman-teman. Kekurangan yang pertama adalah adanya krisis moral.
Krisis moral ini ditandai oleh adanya korupsi di setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Kekurangan yang kedua adalah hubungan antara Sukiman dengan pihak militer yang kurang baik. Dan kekurangan yang ketiga adalah masalah Irian Barat yang belum teratasi. Selanjutnya, pasti setiap dalam kabinet ada yang namanya partai pendukung. Dalam hal ini, partai pendukung kabinet Sukiman ada dua, yaitu PNI dan Masyumi. Yang pertama PNI. PNI merupakan partai yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1972 di Kota Bandung. Tokoh-tokoh penting dalam partai ini adalah I.R. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Sartono SH. Perlu kalian ketahui, tujuan berdirinya PNI adalah menciptakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah Partai Masyumi, atau bisa disebut dengan Majelis Surya Muslimin Indonesia. Partai politik Islam terbesar di Indonesia pada demokrasi liberal. Namun, keberadaan Partai Masyumi ini kemudian dilarang oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 karena diduga mendukung pemberontakan PRRI semesta. Selanjutnya, alasan mengapa Kabinet Sukiman itu diganti. Alasan pertama, Kabinet Sukiman melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Subarjo, dengan Duta Besar Amerika Serikat, Mary Chotran, mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA. MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri Indonesia bebas aktif karena menerima MSA sama aja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat. Bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Kami harap dapat berguna bagi kalian.